Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil prototipe kami pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak, yaitu adalah sistem informasi pemesanan mobil pickup angkutan barang berbasis mobile dengan metode incremental, yang dimana anggotanya adalah yang pertama saya sendiri, Hamid Edison. Di sini saya yang memberikan ide dari prototipe dan juga untuk mendesain tampilan dari prototipe ini, dan juga untuk membuat data flow diagram atau DFD-nya. Dan kemudian yang kedua ada Bima Satya Dharma. Di sini dia yang membuat activity diagram dan juga hierarchy chart. Dan juga ada M Fernando Putra, yang di sini info dari yang bersangkutan katanya dia sudah tidak mengikuti kegiatan perkuliahan, tetapi di sini dia sempat untuk membuat konteks diagram pada prototipe ini sebelumnya. Jadi otomatis tinggal kami berempat di kelompok ini. Dan yang keempat itu ada Bayu Setiawan, yang dimana di sini Bayu untuk membuat use use case diagram dan juga untuk membuat ERD atau entity relationship diagramnya. Baik, saya akan masuk ke bagian tampilannya. Di sini ada logo aplikasi Pickup Move kami. Dan juga di sini adalah tampilan login. Pada tampilan login ini terdapat dua tampilan login ya, yaitu login sebagai pengguna dan juga login sebagai pemilik. Dan untuk tampilan daftar akun, di sini terlihat jelas untuk yang daftar sebagai pemilik tentu saja harus memasukkan data-data yang lebih lengkap untuk memastikan keamanannya juga, dan juga untuk memastikan apakah eh, si pemilik ini cocok atau bisa dilanjutkan sebagai pemilik akun Pickup Move. Dan juga untuk daftar sebagai pengguna itu hanya memasukkan nama, email, nomor HP, kode verifikasi untuk memastikan nomor HP-nya itu valid, username sebagai untuk loginnya, dan passwordnya. Dan sedangkan untuk daftar sebagai pemilik, pada tampilan awal itu sama dengan daftar sebagai pengguna, tetapi yang membedakannya itu adalah pada tampilan yang kedua. Di sini pemilik harus memasukkan foto KTP, foto SIM A, foto surat kendaraan, dan juga foto mobil pickupnya untuk eh, memastikan dan memverifikasi keaslian dari pemilik mobilnya tersebut. Dan juga di sini bisa memasukkan nomor plat mobil, dan juga untuk memilih provinsi tempat tinggalnya dan juga pemilihan kota tempat tinggalnya. Lanjut, di sini kita masuk ke tampilan beranda. Pada tampilan beranda ini, yang pertama ini adalah tampilan beranda pengguna, yang dimana pada tampilan beranda ini pengguna bisa melakukan top up pick up coin. Pick up coin di sini perhitungan adalah satu koin ini setara dengan Rp1.000. Dan juga untuk memulai pemesanan itu para penggunanya harus memilih dulu apakah jenis mobil yang akan digunakan untuk mengangkut barang. Setelah dipilih baru di tap order pickup. Pada tampilan kedua ini adalah opsi lain dari penggunanya. Ada tampilan profil, beranda, dan juga order, dan juga pilihan lainnya. Untuk beranda pemilik itu akan muncul tampilan berandanya seperti ini, yang dimana menampilkan data dari pemilik mobil tersebut dan juga status orderan pada hari ini. Dan kemudian pada perharinya ini target dari ordernya ini akan di-reset per harinya. Lanjut untuk tampilan pemesanan pada pelanggan. Yang pertama itu setelah memilih order pick up dari sisi pelanggan, itu akan masuk ke bagian ini di mana pelanggan harus memasukkan pilih provinsi dan pilih kota di tempat dia tinggal, dan juga pilih lokasi saat ini dengan pilih lokasi tujuan. Setelah semuanya diisi, kemudian dicari pickup, dan nanti akan menemukan daftar-daftar mobil pada daerah yang telah dimasukkan oleh pelanggan, dan akan tampil
ditampilkan data-data dari mobilnya beserta dengan rating dari pengguna-pengguna sebelumnya yang telah memberikan nilai pada pemilik mobil ini. Masih pada tampilan pemesanan di sini pelanggan telah memilih mobil pickup yang seperti ini dan kemudian itu pelanggan menunggu konfirmasi dari pemilik mobil pickup. Nanti tampilannya akan ditampilkan pada bagian pemilik pickup ya. Nah, kemudian setelah pada pemilik pickup ini adalah tampilannya. Pemilik mendapatkan notifikasi pesanan baru, di mana di sini setelah pelanggan memesan, kemudian akan muncul tampilan di sisi pemilik seperti ini. Di sini pemilik bisa mengecek lokasi awal atau lokasi saat ini dari si pengguna dan juga mengecek lokasi tujuannya dan dapat dihitung total jarak dengan total biayanya. Di sini pemilik bisa menerima pesanan ataupun membatalkan pesanan sesuai dengan negosiasi dari penggunanya. Dan kemudian lanjut di sini adalah tampilan pembayaran. Di sini adalah pilihan pembayaran di sisi pelanggan. Pembayaran di sini pelanggan bisa menggunakan dua pilihan yaitu dengan tunai atau pick up point. Di sini tunai 42.500 dan sedangkan pick up point hanya menggunakan 40 points. Jadi di sini ada pilihan pick up point Anda dan tambahkan pick up point pada tunai. Jadi hasil dari total pick up point ini berarti ada 15, totalnya adalah 15.000. Jika ia memilih tunai dan kemudian ditambahkan dengan pick up point pada tunai, otomatis 42.000 ini akan dikurangin dengan 15.000 dan hasilnya itulah yang akan dibayarkan pada pemilik mobil. Nah, ini setelah pemesanan atau pengangkutan barang selesai, di sini ada rating dari sisi pelanggan ya, rating dari pelanggan untuk pemilik mobil. Di sini pelanggan bisa memberikan rating pada pemilik mobil dan juga memberikan komentar. Dan hasil rating dari pelanggan tadi akan muncul tampilannya pada sisi pemilik mobil. Setelah selesai, masing-masing entitas bisa melakukan selesai pada pemesanannya. Nama saya Bima Setia Dharma. Di sini saya akan menjelaskan tentang konteks diagram. Di sini konteks diagram digunakan untuk menetapkan konteks serta batasan-batasan sistem pada sebuah pemodelan, termasuk hubungan dengan entitas di luar sistem itu sendiri seperti sistem, kelompok, organisasi, penyimpanan, dan eksternal lainnya. Konteks diagram di sini mempunyai 3 entitas, yaitu unsur pengguna, admin, dan owner pemilik pickup. Dan sistemnya aplikasi PickMove. Yang pertama, entitas user atau pengguna pickup memiliki input yaitu daftar, login, top up, pickup coin, order pick, memberi rating, penentuan lokasi, dan data pengguna. Outputnya yaitu history orderan, pickup coin, daftar memberi pickup, keterangan pemilik mobil, dan tampilan data publik. Entitas admin memiliki input yaitu login, update tampilan, respon view atau rating buruk, dan memiliki output yaitu notifikasi, review atau rating, dan history login. Dan entitas owner atau pemilik pickup memiliki input yaitu daftar sebagai owner, login atau logout, data pemilik owner, serta outputnya yaitu notifikasi order baru, tampilan data pengguna, konfirmasi order, lokasi yang ditentukan, dan history order. Saya di sini akan menjelaskan tentang hierarchy chart pickup move mobile. Fungsi hierarchy chart di sini adalah untuk mempermudahkan kita atau memperlihatkan suatu halaman sistem yang akan kita tampilkan. Di sini kita lihat hierarchy chart-nya mempunyai 3 entitas, yaitu beranda, notifikasi, dan pesanan. Makna dari tabel sini adalah suatu halaman yang akan tampil, dan angka pada heading tabel sini bermakna adalah level alert program di sini. Jika angkanya berjumlah 1 digit itu berarti level 1,
Jika 2 digit itu level 2 dan 3 digit itu berarti level 3. Sebenarnya level suatu alert program sini tidak terhingga karena minimal untuk membuat hierarki ini minimal mempunyai 3 level. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan use case diagram aplikasi PickUp. Use case diagram merupakan gambaran atau referensi dari interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungannya. Di sini di dalam use case diagram aplikasi PickUp ini terdapat beberapa aktor. Terdapat 2 aktor, yaitu aktor pengguna dan aktor pemilik. Baiklah, langsung saja masuk ke penjelasannya. Langsung masuk ke penjelasan sistem kerja use case diagram aplikasi PickUp tersebut. Yang pertama, pengguna melakukan order pesanan terhadap pemilik. Pemilik mengkonfirmasi pesanan tersebut dan atau terima order dan membatalkan order. Jika pemilik menerima order, maka pemilik akan menghubungi pengguna atau pelanggan. Dan selanjutnya, pemilik akan menuju lokasi awal yang ditentukan oleh pengguna dan lokasi tujuan yang ditentukan pengguna. Dan selanjutnya, pengguna akan melakukan pembayaran terhadap pemilik. Pembayaran tersebut memiliki 2 sistem, yaitu cash dan PickUp coin. Sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Activity diagram berguna untuk kita mendefinisikan atau mengelompokkan suatu urutan program yang akan kita tampilkan. Di sini kita akan memakai SwiMable. SwiMable sini berfungsi untuk memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Di sini kita memiliki 3 organisasi bisnis, yaitu tabel admin, tabel pengguna, dan tabel pemilik. Yang pertama, tabel admin. Di sini makna dari simbol bulat ini adalah status awal dari activity diagram. Dan tanda panah ini berarti menunjukkan kita melanjutkan aktivitas selanjutnya untuk menggabungkan dari aktivitas sebelumnya. Yang pertama, masukkan akun. Setelah tabel admin memasukkan akun, kita pergi ke tabel pengguna. Tabel pengguna akan mengorder mobil pickup. Setelah mengorder, tabel pemilik mobil pickup akan menerima orderannya dan mengantar orderan mobil pickupnya ke tabel pengguna. Dan tabel pengguna menerima mobil pick-up-nya yang sudah diorder. Setelah tabel pengguna menerima, tabel admin akan mengelola pembayarannya. Setelah mengelola pembayarannya, di sini ada simbol decision yang berarti tabel decision di sini berarti percabangan di mana ada pilihan aktivitas yang lebih dari 1. Setelah tabel admin mengelola pembayaran, tabel pengguna akan membayar biaya orderan dan tabel pemilik akan menerima pembayaran. Setelah itu, simbol makna bulat transparan ini berarti menandakan status berakhir dari activity diagram. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ERD kami. Yang pertama, di sini ERD kami memiliki entitas yang pertama pemilik, admin, pengguna, order, dan pickup. Di sini entitas yang pertama adalah pemilik, memiliki atribut ID owner, nama owner, email owner, alamat owner, nomor HP owner, KTP owner, SIMA owner. Dan selanjutnya di sini admin memiliki atribut ID admin, username, password.
Dan selanjutnya di sini pengguna pickup memiliki memiliki atribut yang pertama ID pengguna, nama pengguna, alamat pengguna, nomor HP pengguna, email pengguna. Dan di sini entitas order memiliki atribut ID order, ID pengguna, ID owner, total jarak, harga. Dan di sini terdapat pickup yang pertama nomor STNK, yang kedua foto, yang ketiga nomor SIM. Baiklah, langsung saja saya masuk ke penjelasannya. Pemilik pickup bisa mempunyai pemilik pickup hanya bisa mempunyai satu pickup. Selanjutnya, pemilik pickup bisa mengelola data, dan pengguna juga bisa mengelola data, dan admin juga bisa mengelola data tersebut. Selanjutnya, pengguna pickup bisa membayar pickup tersebut kepada pemilik pickup. Dan pengguna pickup memesan melalui owner, dan owner menerima dan menyampaikan kepada pemilik pickup. Dan itulah cara membaca ERD yang kami buat tersebut. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang DFD atau data flow diagram. Di sini pada DFD level 1 ada entitas admin, pemilik pickup dan pengguna pickup, yang kemudian pada beranda, notifikasi, dan order atau pemesanan. Order pemesanan ini memiliki tabelnya, itu adalah tabel order dengan query-nya sudah pasti query order. Dan pada admin room itu memiliki tabel akun untuk memastikan semua hak akses dari para pemilik akun. Kemudian di FD level 2 proses 1 pada beranda pengguna pickup itu memiliki tabel pengguna dan juga query penggunanya, dan kemudian pada beranda pemilik pickup itu ada tabel pemilik dan juga query dari pemiliknya. Kemudian pada DFD level 2 proses 3 itu ada lokasi awal dan tujuan pengguna pada query pengguna yang terdapat pada tabel lokasi pengguna. Dan kemudian itu pemilik menerima pesanan pada tabel terima order dengan query-nya adalah terima. Dan kemudian di sini adalah DFD level 3 proses 1.1, di mana pada DFD ini adalah untuk top up coin, yang dimana ada tabel top up dengan query top up, dan juga untuk pemilihan jenis mobil pemesanannya. Untuk DFD level 3 proses 1.2 adalah pemilik pickup itu memiliki tampilan keterangan pada mobilnya dengan tabel pickup itu, dan juga query-nya adalah query pickup, status orderan, dan juga tukar pickup poinnya dengan tabel tukar poin dan juga query-nya tukar poin. Sekian hasil presentasi dari kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.